Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu topik, satu tema, judul sebagai akhir daripada tema kita besar, menjadi murid Yesus yang sejati. Nah, hari ini mari kita akan melihat kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita akan membaca secara silih berganti. Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat 11. Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat genap, Bapak Ibu Saudara, ayat ganjil sampai dengan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Smirna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Perhatikan ayat yang ke-10, Bapak. 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan, ya, sampai akhir. Kesetiaan sampai mati. Bapak Ibu, saya coba apa yang membedakan setia dengan kesetiaan. Saya coba menggali begitu Bapak Ibu, ya. Memang sepertinya tidak ada sepertinya kelihatan tidak ada sebuah perbedaan gitu kan. Kenapa tidak mengatakan setia sampai akhir, ya? Tetapi justru dikatakan kesetiaan, ya, sampai akhir. Nah, ternyata Bapak Ibu, secara singkat saya mengatakan bahwa kesetiaan itu berbicara tentang kualitas. Ya. Kalau setia itu sebuah sifat, ya. Orang itu setia, kira-kira begitu, ya. Memang orangnya setia, ya. Tetapi kesetiaan ini bicara tentang kualitas. Nah, seperti kita tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap murid Yesus itu dipanggil untuk setia sampai akhir. Terlepas dari apa yang harus dihadapinya. Tidak peduli apa masalah kita, apa persoalan kita, apa yang sedang kita alami Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, setiap murid Yesus itu dipanggil untuk hidup setia, ya, sampai akhir. Apapun yang sedang
terjadi di tengah-tengah kehidupanmu. Nah, di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10 nih Bapak Ibu, Yesus sedang berbicara kepada jemaat di Smyrna yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Ya. Ayat ini, khususnya ayat 10, itu juga memberikan sebuah penghiburan. Penegasan bahwa kesetiaan, ya, meskipun di tengah penderitaan, itu akan berbuah mahkota kehidupan. Kita memang tahu, kesetiaan bukan hal yang mudah. Terutama ketika kita sedang mengalami situasi yang sulit dalam hidup ini. Tidak mudah untuk kita setia. Tidak mudah kesetiaan itu untuk kita bisa mempertahankannya. Ya. Dengan berbagai alasan kadang-kala. Kita yang sudah keluarga, jangan sedikit-sedikit ngomong sudah gak cocok. Ya. Sedikit-sedikit bicara yang kadang-kadang seperti orang gila ngomongnya. Seperti perempuan istrinya daripada Ayub. Ya, kenapa? Karena itu tadi, ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita, apakah kita lanjut atau kita sudah mulai stop, berhenti? Ya. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan dalam bagian ini itu menjanjikan upah bagi mereka yang tetap setia. Ya. Nah, kita tidak hanya dipanggil untuk setia di awal perjalanan iman kita, ya, tetapi sampai akhir hidup. Itulah yang dimau Tuhan sebagai murid Yesus yang sejati. Pernikahan yang sejati kira-kira seperti itu. Apapun ombaknya, apapun riuhnya, apapun gelombangnya, apapun kerikilnya, Bapak Ibu, jangan sampai kemudian kita berpikir yang aneh-aneh. Sama seperti apa yang dikatakan di sini. Tuhan sudah memberikan sebuah janji. Tuhan memberikan sebuah upah, ya, kepada kita-kita, kepada mereka-mereka yang tetap setia. Karena itu jangan di awalnya saja. Ya kan? Kalau orang yang masih baru-baru menikah itu, ya rasanya hidup ini milik mereka berdua. Kira-kira begitu ya. Kemana-mana bergandeng tangan, manggilnya Bob apa Beb, apa Cayang atau apa begitu kan. Terserahlah. Tapi ketika mulai ada sedikit-sedikit persoalan, ada masalah di tengah-tengah keluarga, mulai. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi sampai akhir hidup, ya, melalui segala tantangan dan cobaan. Nah, mari kita belajar bagaimana kita ini menjaga iman di tengah situasi yang sulit, dan kita tetap setia. Kesetiaan kepada Tuhan itu sampai akhir. Nah, yang pertama, mengapa kesetiaan sampai akhir itu penting? Yang pertama alasannya adalah karena kesetiaan itu adalah bukti kasih kepada Tuhan. Ya. Kesetiaan kita itu bukti kasih kita kepada Tuhan.
Nah, kalau kita sudah membaca dalam Yohanes 14 ayat 15, Bapak Ibu, di sana dikatakan, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kesetiaan kepada Tuhan itu bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi itu sebuah ekspresi, ya, sebuah ungkapan kasih kita kepadanya. Bapak Ibu, besar dalam tanda kutip, ya, itu menentukan seberapa besar cinta kasih kita. Ya, seberapa besar cinta kasih kita itu sebagai sebuah bukti, ya, cinta kita kepada Tuhan, kepada pasangan kita. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi harus menjadi sebuah ekspresi, sebuah ungkapan, ya, kasih kita kepadanya. Kalau kita di keluarga, ya kepada masing-masing, kepada pasangan kita. Biasanya kasih yang sejati itu, Bapak Ibu, akan menghasilkan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ya. Bahkan sekalipun itu dalam penderitaan, dalam sebuah kesulitan. Ya. Bapak Ibu, memang tidak tiba-tiba terjadi hasilnya seperti itu. Nah, proses itu yang mengajarkan kepada kita. Ya. Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba GKN di tempat ini seperti ini. Ya. Ada sebuah proses yang kita alami dari waktu ke waktu. Sepertinya musim kehidupan kita, musim perjalanan kita itu silih berganti seperti itu. Tidak tiba-tiba kemudian seperti ini, tidak. Ya, saya sudah 26 tahun melayani di sini. Saya mulai mengenal, tidak hanya tahu tentang Bapak Ibu. Ya, saya mengenal tanda-tanda bagaimana di lingkungan ini akan terjadi apa-apa dan sebagainya. Belajar selama 20 tahun, kira-kira seperti itu. Tidak ujuk-ujuk kemudian kita tahu seperti itu. Ya, Bapak Ibu, tidak akan tergoyahkan sekalipun dalam situasi yang sulit. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa itu penting? Kesetiaan itu penting. Karena itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah bisa membuktikan kasih kita kepada Tuhan? Ya coba Bapak Ibu renungkan sendiri. Ya. Silakan Bapak Ibu mengklaim, saya sudah membuktikan kasih saya kepada Tuhan. Ya kan? Silakan saja. Tetapi itu menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ternyata kenapa kesetiaan itu penting sampai akhir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Ternyata kalau kita membaca Wahyu itu tadi, di sana kita akan mendapatkan upah yang dari Tuhan. Ya. Wahyu pasal yang ayat yang ke-10, mereka yang setia akan menerima mahkota kehidupan. Ya. Ini sebuah simbol kehidupan kekal yang penuh berkat. Oleh sebab itu pengorbanan kita, ya, kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Kelihatannya di dunia ini sama. Tapi kelak, Bapak Ibu, nanti sesuatu yang membedakan. Ya. Pengorbanan dan kesetiaan tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan.
Karena dia adalah Tuhan yang adil, yang memberikan upah ya kepada mereka yang tetap setia. Ya. Bagi kita sebenarnya yang penting dalam kehidupan kita, belajar kesetiaan. Jangan ngurusin, jangan tahu kapan. Tuhan tahu bagaimana waktunya, kapan kira-kira itu diberikan kepada setiap kita. Bapak Ibu dapat upah. Ya. Mari kita belajar untuk setia, ya. Kesetiaan ternyata kata firman Tuhan mendapatkan sebuah upah. Yang ketiga, kenapa itu penting? Itu membuktikan iman yang murni. Ya. Kesetiaan itu membuktikan bahwa iman kita itu murni. Bukan KW-KW. Ya. Kenapa Bapak Ibu saya senang dalam 2 bulan perjalanan kita, harapan saya grade kita naik. Ya kan? Saya percaya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Apa yang ditabur firman Tuhan akan tumbuh seperti itu. Ya. Kenapa? Membuktikan iman kita yang murni. Saya tidak mau Bapak Ibu, apa yang kita dengar tidak terlalu penting. Gitu kira-kira ya. Mau dia ajarkan apa nggak penting. Kenapa seperti itu? Bisa jadi kita ini sudah menutup telinga kita, menutup hati kita, menutup pikiran kita. Ya. Sehingga dari waktu ke waktu, memang umur kita bertambah, tapi pengiringan kita masih kerdil. Saya rindu jemaat di sini Bapak Ibu mengalami sebuah proses yang kira-kira seperti itu. Kenapa saya berkata, kalau urusan dunia, kita ini bayar harga. Ya kan? Tapi urusan kerajaan Allah, ya, Bapak Ibu, kadang-kadang kita enggan. Saya pernah melihat di TikTok. Jemaat bilang, Pak Pendeta maafkan saya tidak bisa melayani, karena saya lagi kuliah. Saya sibuk Pak Pendeta. Oh, sekarang pekerjaan saya baru Pak Pendeta, sulit saya ada mengatur waktu. Ya. Dengan berbagai macam alasan. Tapi ketika sesuatu terjadi di tengah-tengah kehidupannya, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti aku sembuh, kalau aku akan diberkati sama Tuhan, aku akan mau melayani Tuhan dengan setia. Ya, Bapak Ibu, artinya apa? Itu dikatakan di TikTok itu sekuntum bunga yang sudah, apa namanya itu? Layu, kira-kira begitu. Ya. Bapak Ibu, kita saja minta sama Tuhan, minta sesuatu yang fresh, yang baik. Tetapi seringkali kita, Bapak Ibu, kehidupan kita, yang kita berikan kalau kita sudah apa-apa, tak ada gunanya. Ya. Bapak Ibu, kalau gereja ini kemudian berkembang, ya, bertambah banyak, jangan kemudian kita bisa jadi kita terpinggirkan dengan orang-orang yang baru datang. Ya kan? Bapak Ibu jangan mengklaim saya orang lama di sini. Tak ada gunanya. Ya kan? Proses itu perlu sebuah bukti iman kita yang murni dari apa yang kita lakukan. Nah, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, Bapak 6 ayat 7,
bahwa iman kita akan diuji seperti emas yang dimurnikan oleh api. Ya. Kesetiaan dalam menghadapi pencobaan itu membuktikan kemurnian iman kita, bahwa iman kita itu sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus. Bukan pada keadaan yang mudah atau nyaman. Ya. Bapak Ibu sama dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Tidak ada orang yang tahu bagaimana motivasi kita dalam kita melayani Tuhan. Kita pergi ke sana dan sebagainya. Kita berbakti di mana saja di tempat ini. Tidak ada yang tahu apa motivasi kita. Tapi Tuhan yang punya hidup kita, Dia tahu. Apakah engkau, apakah saya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ya, menaruh hati, menaruh nyawa. Ya kan? Kalau orang lain tidak dimungkini. Makanya Bapak Ibu, saya mencanangkan, saya rindu orang percaya datang kepada Tuhan itu tidak dibebani dengan persembahan-persembahan ini. Kantongnya 3, ya kan? Belum lagi nanti persembahan orang yang bersembahan, nggak ngaruh Bapak Ibu. Bapak Ibu ngasih ya monggo, tidak ya monggo, ya kan? Jangan dipersoalkan 5-10 tentang persembahan, nggak ngaruh. Toh nanti upahnya tadi kembali yang mendapatkan kita. Segala sesuatu ya yang memperoleh kita sendiri. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Itu sudah menjadi sebuah hukum. Ya kan? Ini sebuah bukti ya, iman yang murni. Kita akan diproses seperti itu. Dan itu tentunya bukan pada keadaan yang mudah. Seperti apa yang kita alami tempat ini Bapak Ibu ya. Ibadah di sini, kemudian diusir ke desa, desa diusir, kemudian ke kecamatan, kecamatan diusir, pindah ke Sinwon, Sinwon diusir lagi, hanya pindah ke sini, ke rumah-rumah, dan sampai akhirnya kita ke tempat yang semula seperti ini. Ya, Bapak Ibu, itu saya pikir bukan sesuatu yang mudah. Ya, kalau itu di kita dokumentasikan ada banyak kesaksian-kesaksian yang mengingatkan tentang perjalanan kehidupan kita seperti itu. Bukan pada keadaan yang mudah. Kenapa? Kesetiaan itu penting. Yang kedua, tantangan ya yang menguji kesetiaan. Apa itu? Tantangan yang menguji kesetiaan kita. Penderitaan dan penganiayaan. Ya. Tadi dikatakan bahwa jemaat Smyrna itu mengalami, mereka orang-orang Kristen yang di Smyrna sebagai murid-murid Yesus itu mengalami berbagai penganiayaan, berbagai penderitaan. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena iman kita. Ya. Sepanjang kita mengikut Yesus, Bapak Ibu, maka kita harus siap untuk menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Kira-kira begitu. Nah, inilah yang kadang-kala orang tidak suka. Makanya di gereja tertentu nggak ada mau yang sering kita nyanyi, saya mau iring Yesus. Nggak ada yang mau. Kenapa? Susah. Aku diberkati, mau dilimpah, begitu senang. Hanya gereja-gereja yang tertentu saja itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat nggak tahulah. Ya. Bapak Ibu, sama seperti jemaat di Smyrna ini yang diuji dengan kesusahan ya dan pemenjaraan seperti itu. Penderitaan seperti apa? Kalau Bapak Ibu melihat di situ, ya, kemiskinan. Ya, dikatakan kata Yesus, meskipun ya Yesus menyebut bahwa mereka kaya secara rohani. Ya. Jemaat di Smyrna mengalami kemiskinan secara material. Ya. Ini sudah miskin material, miskin rohani lagi. Sempurna katanya Pak Bandi. Ya kan?
Yesus katakan, sebutkan mereka ini, mereka tuh kaya rohani. Tetapi dia miskin secara material. Kenapa terjadi ini? Bisa banyak masalah. Ya. Termasuk kita orang Kristen. Ada banyak bantuan-bantuan baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, Bapak Ibu. Tapi karena notabene kita begini, bisa jadi sulit. Karena sebuah sistem sama dengan apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Ya. Tekanan ekonomi yang mereka hadapi karena iman mereka. Karena miskin. Diperhatikan nggak Bapak Ibu? Hah? Hah? Orang yang bikin diperhatikan nggak? Halo? Bapak Ibu nggak berani jawab. Kalau kita miskin diperhatikan nggak? Hah? Kagak. Munafik. Orang tuh lebih senang kepada orang yang punya duit, orang yang kaya. Setuju? Orang yang miskin kagak ada yang mau ngerepoti kita. Sedikit-sedikit datang ke rumah, minta beras. Kita kira begitu ya kan? Direpoti. Jarang ada orang yang mau. Ya kan? Ini yang sedang terjadi di sana. Bukan karena kita miskin, karena apa? Memang bisa-bisa jadi karena sebuah politik, karena sebuah sistem. Ya. Makanya waktu pertemuan, saya ikut pertemuan di Jakarta itu dengan salah satu pembicara dari BI itu, Bapak Ibu, dari bank Kementerian Keuangan itu ngomong, banyak uang yang sudah bergulir dari pemerintah pusat itu ke daerah. Dan hamba-hamba Tuhan harus tahu, harus mengawal. Ya kan? Pendetanya kagak tahu, akhirnya apa? Jemaatnya juga akhirnya tak dapat, nyaris tak dapat. Ya, BPJS gratis juga pendetanya nggak tahu, nggak pernah diumumkan di gereja. Ada sekarang pajak yang gratis dibebaskan juga nggak tahu pendetanya. Akhirnya jemaatnya masih motornya, mobilnya masih nunggak. Sementara ada pembebasan, banyak hal. Kira-kira begitu Bapak. Ini yang sedang terjadi dengan jemaat Smyrna. Ya, kemiskinan. Ini tantangan. Bagaimana dia bisa setia. Tadi dikatakan ancaman penjara, ya, dan penyiksaan. Itu Smyrna mengalami. Murid Kristus mengalami di jemaat Smyrna seperti itu. Karena imannya kepada Yesus, karena pengiringan kepada Yesus, mengalami seperti itu. Di sana dikatakan beberapa dari mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ya, dan penderitaan akan berlangsung untuk 10 hari. Ya, namanya di penjara Bapak Bu, ya pasti ada penyiksaan. Sebelum orang diadili, nggak ngaku dikebuki, kira-kira begitu. Sampai kemudian nanti pada akhirnya dieksekusi. Artinya apa? Bisa jadi akan mengalami kehilangan nyawa. Belum lagi penganiayaan dengan pemerintahan Romawi. Itu jemaat yang mengalami mereka mengalami yang seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada banyak orang Kristen di Smyrna ini yang tidak mau, ya, yang tidak mau menolak, ya, untuk berpartisipasi dalam pemujaan kaisar. Ya kan, Bapak Ibu, ada yang mengatakan di daerah begini. Ini mengingatkan kita, Bapak. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan diselamatkan, ya. Tetapi sebaliknya, bukan orang yang berseru diselamatkan. Bapak Ibu harus lihat konteksnya. Orang yang berseru pada masa kerajaan Romawi, ya dipenggal. Ya, jadi Bapak Ibu, kok nggak sama ayat ini dengan ayat ini dari bagian kitab ini bagian tentang perkataan yang sepertinya sama. Bapak harus lihat konteksnya. Bapak Ibu harus lihat latar belakangnya kenapa seperti itu.
Siapa yang mau? Siapa yang Daniel dengan teman-temannya ketika sudah diumumkan bahwa siapa yang tidak menyembah kepada kaisar dimasukkan ke gua, dimasukkan ke kandang singa. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Smyrna dengan banyaknya penderitaan dan penganiayaan. Ya, jadi Bapak Ibu tidak mudah pada waktu itu. Bahkan potensinya orang percaya pada waktu itu akan menjadi martir. Ya, tahu berarti Bapak Ibu? Mati. Ya, dibunuh. Ya, kita masih belum sampai ke sana seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau melihat daripada kehidupan murid Yesus, Bapak Ibu, akhir kehidupan Yesus dalam sejarahnya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bisa browsing seperti itu. Memang tidak semuanya, tapi hampir semua murid Yesus, ya, itu akhir hidupnya sangat-sangat mengenaskan. Contoh Petrus, ya, disalibkan terbalik karena merasa tidak layak mati dengan cara yang sama seperti Yesus. Andreas itu murid Yesus, ya, disalibkan di Yunani di atas salib berbentuk X, ya. Dia dianggap sebagai martir karena penyebar Injil. Ada murid Yesus yang lain, ya. Thomas diyakini mati sebagai martir di India, ya. Tempat dia menyebarkan Injil. Menurut tradisi, Thomas ini ditusuk dengan tombak oleh orang-orang yang tidak menerima pesannya. Ya. Kalau Thomas takut dengan omongannya orang aja, ganti namanya, kira-kira begitu. Thomas itu mati, ya, kira-kira begitu. Kalau urusan Tuhan, tak bisa. Siapapun engkau. Ya kan? Harga mati tidak bisa. Bapak Ibu, siapa yang bisa begitu? Ya. Jadi Bapak Ibu, banyak kesaksian-kesaksian yang seperti itu. Penderitaan yang dialami oleh kita, oleh murid Yesus. Ya. Apa yang sulit juga? Godaan. Ya. Godaan juga bisa membuat kita menyerah. Seringkali dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan godaan untuk menyerah ketika kita menghadapi sulit. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu setuju. Kita ini akan kelihatan aslinya ketika kita ada masalah. Ya kan? Itu rekam, itu foto, nanti kalau dia sudah sadar, lain waktu tontonkan kira-kira begitu. Ya kan? Diam-diam video. Saya senang anak-anak remaja saya kalau saya lihat itu asik. Gitu kan. Aslinya seperti itu. Ya. Godaan seringkali membuat kita menyerah. Tidak boleh. Ya. Itu menantang, menguji kita. Tidak mudah. Apa yang seringkali juga menjadi sebuah tantangan untuk kita sulit dalam kesetiaan kita. Keadaan, kecewa dengan keadaan. Ya. Seringkali banyak kita ini yang kecewa oleh karena keadaan. Kenapa? Karena harapan-harapan kita itu tidak terpenuhi. Atau mungkin ketika kita tidak merasa bahwa Tuhan itu tidak menjawab apa yang menjadi doa saya, apa yang menjadi kerinduan saya. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Itu bisa Bapak Ibu kejauhan akhirnya membuat kesetiaan kita menjadi luntur. Jadi Bapak Ibu, itu tantangan yang bisa terjadi menguji kesetiaan kita. Tetapi Bapak Ibu, saya mengajak semuanya, mari kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali.
Ya, meskipun kita tidak memahami rencananya sepenuhnya. Kita tidak tahu. Tapi tetap percaya. Kalau engkau sudah begini, ya, sungguh-sungguh yakini, percaya, hidupin, nggak tahu bagaimana nanti, ya kan? Jangan tanggung-tanggung, kira-kira begitu. Yang terakhir, bagaimana kita menjaga iman kita dalam situasi sulit? Ya, yang pertama, mari kita belajar, ya, seperti kata Ibrani 12 ayat 2, untuk melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dengan kata lain apa, Bapak? Mari kita selalu fokus kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Dunia ini bisa berubah-ubah. Ya kan? Bisa kita dibawa ke sana ke sini. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan, kepada Kristus. Mari kita andalkan Roh Kudus, supaya kita bisa dimampukan, disanggupkan, Bapak Saudara, untuk menghadapi banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita. Minta, tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Mari jangan hentinya kita untuk berdoa dengan tekun. Ya. Seperti kesaksian daripada mamanya John Wesley. Ya kan? Kita ibu-ibu mungkin tidak punya keterampilan sesuatu yang bisa buat anak kita. Tetapi paling tidak Bapak punya sebuah keterampilan yang mudah, yang bisa Bapak lakukan. Apa itu doa? Ya, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, kita orang tua yang gak gaptek, yang kurang ilmu, itu susah. Ya, kenapa? Pelajarannya beda dengan dulu. Beda sekali. Ya kan? Sehingga kita keteteran sebagai orang tua. Tidak apa-apa, memang keterbatasan kita. Ya kan? Tetapi ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita buat. Apa itu? Paling tidak doa. Mari kita, kata John Wesley itu, dia memandikan anaknya dengan air mata setiap hari. Ditangisi di hadapan Tuhan. Dimohonkan di hadapan Tuhan. Sehingga semua anak-anaknya itu menjadi berhasil. Yang terakhir, saya sudah pernah katakan, bagaimana untuk menjaga ini tadi. Mari kita belajar punya komunitas. Ya. Komunitas iman kita yang itu membangun. Seperti apa kamu? Itu bergantung seperti apa komunitasmu. Ya. Sehingga dikatakan firman Tuhan, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang komunitas kita ini penting. Komunitasmu seperti apa? Orang-orang yang menjadi temanmu itu seperti apa? Ya. Kesetiaan juga dijaga melalui dukungan dari komunitas iman kita. Ya, komunitas iman. Diingatkan di situ saling mendorong, saling menguatkan dalam iman. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman, memberikan dorongan rohani, memberikan sebuah penghiburan ketika kita merasa lemah. Ya. Kalau kita punya sebuah komunitas yang gak jelas, yang gak baik, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu akan mengalami sebuah dampaknya, kira-kira begitu loh. Ya. Jangan menjalani perjalanan iman itu sendirian. Ya. Ada komunitas di gereja. Ya. Itu yang dipakai Tuhan sebagai sarana untuk menjaga kita tetap kuat. Itu tujuannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini Tuhan meminta kepada setiap kita, kesetiaan sampai akhir itu adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap muridnya. Jangan hanya di awal saja, jangan hanya di tengah-tengah saja, tapi sampai akhir. Dan kita tahu bahwa ini bukanlah tugas yang mudah bagi setiap kita.
Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memberikan upah, ya. Memberikan upah, ya. Tuhan akan memberikan kekuatan, ya. Tuhan akan memberikan kesanggupan untuk kita tetap setia dalam menghadapi berbagai penderitaan, berbagai godaan, berbagai kecewaan. Akhirnya kita menerima mahkota kehidupan. Nah, sebagai murid Yesus, mari kita terus berjuang menjaga iman kita, ya. Tetap setia kepada Tuhan, ya, dalam segala situasi dan menantikan upah kekal yang Tuhan janjikan bagi mereka yang bertahan sampai akhir. Ayat yang ke-10 tadi katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Biarlah di akhirnya nanti, di endingnya nanti, di ujungnya nanti, mahkota itu kita akan mendapatkan. Biarlah Bapak Ibu sebagai murid yang Tuhan yang sejati, mari kita untuk belajar setia, kesetiaan sampai akhir. Biarlah nanti kita kelak bisa berjumpa, reuni lagi, ketemu, ya, di sananya bersama-sama. Jangan kemudian teriak-teriak. Kita membahasakan teriak-teriak begitu kan. Aku kira-kira begitu. Enggak ada urusannya. Kira begitu kan. Ditinggalkan. Inilah kesempatan kita dunia, Bapak Ibu, untuk kita saling menguatkan, menghibur, membangun satu dengan yang lain, supaya pengiringan kita kepada Tuhan semakin hari semakin waktu kita akan semakin baik, ya, semakin bertambah-tambah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.